rakyat ini, sebanyak 11 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Meski telah dilindungi Undang-Undang Pers sejak 1999, namun nyatanya sejumlah jurnalis masih menjadi korban intimidasi dalam menjalankan profesinya. Mulai dari ancaman, diperlakukan secara buruk, hingga menjadi korban kekerasan fisik. Mengapa hal ini terus terjadi? Lalu siapa yang bertanggung jawab atas keamanan jurnalis? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Kantor redaksi media Jujur Bicara atau JUBI di Jayapura, Papua mendapat serangan bom Molotov. Bom yang dilemparkan dua orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor itu membuat dua mobil operasional JUBI terbakar dan rusak. Dan saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pemimpin redaksi Kantor Media Jujur Bicara atau JUBI di Jayapura sejak serangan bom Molotov di kantor Anda. Seperti apa update penanganan kasus ini, Bung Jen? Di tanggal Pemimpin redaksi Kantor Media Jujur Bicara di Jayapura, Papua. Pada November 2024, Dewan Pers merilis hasil survei terhadap Indeks Kebebasan Pers atau IKP Indonesia. Hasilnya Indeks Kebebasan Pers menurun sebesar 2,21 ke angka 69,36. Angka Indeks Kebebasan Pers ini menurun dibandingkan pada tahun 2019 ketika saat itu IKP sangat terpuruk di angka 73,01. Seperti apa penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis? Saat ini sudah bersama saya Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia sekaligus Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia, Erik Tanjung. Bung Erik, ya. Indeks kemerdekaan pers kembali menurun untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan kondisi pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Betul. Dan saat ini sudah bersama saya Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Bung Julius, ini kasus kekerasan jurnalis masih marak hingga 2024. Bagaimana PBHI melihat ini? Ada upaya pembungkaman demokrasi mungkin? Iya. Baik, terima kasih banyak Bung Julius Ibrani, Ketua Umum PBHI, telah berbagi untuk iNews Files. Kita sama-sama berharap tidak ada lagi intimidasi, aksi-aksi represif terhadap jurnalis Indonesia. Betul, terima kasih. Terima kasih. Tak hanya terjadi di kota-kota besar, kekerasan terhadap jurnalis juga terjadi di tingkat lokal. Pada awal Oktober 2024, pemimpin redaksi Floresa.co, Heri Kabut, mengalami kekerasan dari oknum aparat saat meliput aksi unjuk rasa warga di Pocoleok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya akan berbincang melalui sambungan Zoom bersama pemimpin redaksi Floresa.co, Bung Hermanus Kabut. Bung Hermanus, bisa Anda ceritakan perihal intimidasi berupa penyekapan dan juga penyiksaan yang dilakukan terhadap Anda pasca peliputan berita? Dasi tidak terjadi lagi kepada rekan-rekan jurnalis di Floresa.co dan kasus yang menimpa Anda bisa segera diusut dan mendapatkan titik terang. Terima kasih banyak Bung Hermanus. Hingga awal Desember 2024, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mencatat ada sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dari data ini, kekerasan fisik menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami jurnalis. Sementara itu, AJI juga mencatat ada sebanyak 13 kasus teror dan intimidasi terhadap jurnalis. Sementara kasus terkait pelarangan peliputan dan juga ancaman, ini masing-masing mencapai hingga 9 kasus. Menjadi bagian dari pilar keempat demokrasi, sejatinya seorang jurnalis mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers dalam menjalankan profesinya. Praktik kekerasan sistematis seharusnya dihapuskan agar kekerasan yang berujung impunitas tidak lagi terulang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.